Ashanty dalam kursi kegeeran. Jangan berbohong di segmen ini. Setrum ya? Karena kalau berbohong akan ada yang jatuh dari atas ke bawah. Aku bilang minta listrik. Bukan, kursinya ini Bun ada listriknya. Kalau bohong nanti yang jatuh Mbak A. Sit. Oke, Bunda Ashanty. Ya. Apakah kasus ini membuat hubungan Bunda Ashanty dan Bapak Anang sempat renggang karena beda cara menyikapi masalah? Enggak. Kenapa kok enggak? Cuma 3 hari yang krusial itu doang. Iya. Aku nggak nanya, tapi juga pas tidur, aduh ngomong nggak ya? Tapi dia kepalanya perban sebelah, aku nggak sempat ngomong. Dan pas ketahuan aku minta maaf, aku bilang sorry ya kemarin aku mikir gini, it's okay. Malah kita jadi tambah Kuat ya? kuat. Iya, oke. Oke Bun, apakah Bapak Anang sempat menyalahkan Bunda Ashanty karena terlalu percaya pada orang? Ya, bagaimana? Suamiku mungkin di pikirannya ada berpikir gitu, tapi dia tuh Masya Allah banget nggak pernah kamu sih gitu nggak. Oh ya? Enggak, dia kayak udahlah rezeki ntar kita cari lagi. Oh gitu? Tapi aku tahu dalam hatinya dia sih pasti. Pengen ngomong begitu? Kamu tuh gitu. Iya. Tapi dia nggak ucapin. Jadi pada berantem lah ya mau ngapain gitu. Mungkin. Oke Bun, yang ketiga, apakah selama ini Bunda Ashanty terlalu sibuk menjaga citra sampai lupa jaga dan memperhatikan ada musuh dalam selimut? Apa itu jaga citra maksudnya? Menjaga Diri. Brand Ashanty itu gitu. Sampai Nama besarnya apanya sampai lupa kalau orang tuh lagi nipu, lagi ngebohongin gitu. enggak emang akunya aja emang aja sih ya. Terlalu percaya, bukan ini menjaga citra, lebih jeleknya. tepatnya terlalu percaya. Kalau percaya, tapi ya itu mah udah biasa kita juga gitu ya namanya juga. Sekalipun orang yang kita percaya kalau ada kesempatan tuh pasti bisa. Bisa juga. Betul. Kembali lagi Iya. tergantung orangnya masing-masing. Iya. Bunda Ashanty kita mau kasih lihat ada sebuah tayangan yang jadi viral di media sosial. Ini terkait Bunda dengan kegiatannya pakai skincare. Dan ini dikomentarin sama netizen loh Bu. Orang pakai skincare. Kan hanya kenapa dikomentarin loh, dibully. Masa sih coba kita lihat dulu ya. Orang pakai Masa sih? skincare doang. Oh my God. Apa sih kenapa dibully? Ya maksudnya apa sih itu Bun? Jadi aku tuh kan aku bangga sama mungkin struktur mukaku memang gak sempurna, tapi aku tuh bangga. Apanya? Gak kan yang dibully kan karena wajah. Aku tuh bangga sama kulit. Kulit Karena aku kulitnya tuh udah lebih sehat gitu ya. Kulit aku tuh maksudnya Baby banget, sehat, Moy, gitu ya. mulus, gak ada pori-pori apa. Iya, aku bangga dan aku tuh pede kemarin bener-bener gak dandan. Terus bikin skincare rutin, terus aku emang salahnya satu. Pakainya cuma pakai lampu kamar mandi, mungkin jadinya gelap. Terus aku nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa. Jadi kayak bener-bener bare face gitu. Emang kan. kenapa? Nah, aku kan turun nih berat badan sekarang balik ke 50 kilo. Jadi tuh mereka komentarin mukaku. Terus aku tuh emang kebiasaan dari kecil karena dari kecil gendut. Jadi suka kayak pengen tirus. Karena kalau aku gemuknya di pipi duluan, kurusnya di pipi duluan. Paham. Jadi pas gemuk tuh aku suka gitu monyong-monyong gitu kan supaya kurus. Itu suka kebawa sampai sekarang. Jadi Gini Bun, iya kepes-kepesin pipi. Jadi di capture, digelapin, terus pas aku rambutnya dibuka, aku pas lagi keriting, jadi kayak nenek sihir lah gitu kan. Lucu Emang kan? Karena kebiasaan waktu pipinya ini suka berarti gini. Bunda bacain komentar ya? Enggak, mereka tuh nge-tag aku. Ya mau Mereka nggak mau kebaca ya bikin Bun. videonya ya dibaca. Aku nggak ya gitulah ceritanya. Tapi Bunda kenapa harus klarifikasi segala? Aku nggak. Ya kan di tek-tek juga mengganggu, Bo. Aku aja kalau di tek-tek kesel ya mau nggak mau ya klarifikasi ini Bukan, apa-apa. sebenarnya bukan klarifikasi. Aku cuma mau ngasih tahu ke mereka bahwa yang aku klarifikasi, aku kan dibilang operasi bariatrik, which is enggak. Aku dibilang bikin lesung Mereka tuh pipit. so tahu ya Bun ya. Aku nggak bikin lesung pipit, aku dibilang filler. Aku filler aja loh. Nggak pernah berani filler muka karena muka aku nih tembem kan. Nggak pas untuk Malah tambah filler. berisi. Iya. Nah emang aku kan bilang sama mereka, aku nggak bisa milih pas aku kurusnya di muka kan aku nggak bisa milih ya. Kalau dibilang boleh milih, aku pengennya di bagian-bagian yang Lagi mah. gitu doang. Jadi tapi bagi aku pertama kenapa aku nggak bete, karena pahala buat aku difitnah, Ya. ya kan? Dibercandain, ini kan masih asli ciptaan Tuhan. Iya. Dibercandain dan digituin, aku pahala lagi. Untung Karen nggak masuk kalau Bunda ngomong gitu tersinggung loh dia. Tapi nggak apa-apa, aku juga nanti. Tapi kayaknya kalau Karen sih udah nggak saat mau operasi. Kalau Karen sih udah nggak tersinggung kayaknya.
Dia udah nggak ada, udah malu-malunya nggak ada. Tapi kalau operasi merawat nggak apa-apa ya Bun ya. Kan Iya, Aku pengen. Bun. Aku pengen. Operasi apa lagi Bun? Udah Iya. Kan dari begini, rumah hilang? dirawat. Ini coba kita lihat ya Bunda Ashanti, masih ingat nggak kapan? Nah ini nih contoh mukanya. Emang ini Bunda Ashanti? Konturnya ya Ya, Bun. kan konturnya emang dari Dania Daniati ya. 2010. Nih, ini aku masih muda. Emang gitu kalau kurus. Ini emang ini Bunda. Emang itu yang barusan yang sebelumnya Bunda. Ya Arsy ya. Jadi kalau kurus, waktu kurusnya tuh di muka gitu loh. Oh, oke. Next ada foto Ya lainnya. Allah zaman ini. Oke. Tapi ya emang kalau tirus ya emang, ya. ya emang Emang gitu. nggak jauh beda ya. Terus mau gimana kan? Ya, nggak harus gimana-gimana bibir nih, juga. Ini aku zaman Ini kuliah. kayak Ernie Abe. Bukan kuliah, bibir aku setebel itu. Sekarang tipis. Kenapa mereka ngomongnya nggak bibirnya ditipisin ya? Malah dibilang filler. Ada-ada aja mereka selalu mencari-cari terus kan. Lagian mau ngapain sih dikomentarin lah, suka-suka Bunda aja. Mau mukanya Lagian terbalik di juga, belakang udah suka-suka Bunda. Hei, itu fungsinya kolom komentar. Selama Buat suaminya komentarin. itu senang dan bahagia ya udah apa kata suami aja lah. Udah. Suaminya aja nggak komplain kok kalian yang komplain sih. Repot lu ah. Yang penting suami pengertian. Bener. Anak-anak pengertian. Nah. Wih, apalagi nih yang satu ini Putri kecil Bunda Ashanti yang sangat pengertian. Sangat pengertian dan makin cantik. Coba pengertian kenapa di pagi-pagi yang biar kita hadirkan dia Arsy Hermansyah. Good morning Arsy, selamat pagi. Uncle sama Onti mau nanya Arsy sekarang umurnya berapa sih? 10. Sudah 10 tahun. Arsy, Uncle dan Onti mengucapkan. Terima kasih. Tahu nggak kalian? Apa? Arsy ini nyanyinya bagus banget, nadanya tinggi sekarang. Jadi dia nyanyi, bikin video klip tuh dia nyanyi. Cakep ya Ki. Gitu-gitu. Bagus ya? Bagus suaranya. Bukan hanya suaranya tapi adabnya juga. Pengertian Betul. sama bundanya. Ini anaknya. Bikin bundanya Anaknya. meleleh. Kita kasih lihat dulu ya sepengertian. Papa sama Hermansyah. bundanya. Nih kita lihat tuh. Dan Arsy nggak mau bangunin bundanya yang lagi sakit tengah malam. Itu tuh kenapa? Sakit apa? Aku lagi sakit pas itu ada ya sakit apa aku juga lupa sih. Demam, Sakit apa? demam. Sakit hati, sakit apa? Mual. Mual. Mam. Demam, mual, Terus tidur habis itu, sebelahan. nah iya Bunda kan nggak bisa tidur ya. Aku tuh mau bangunin Bunda ya juga nggak enak karena Ibunda baru Kalau udah bisa kebangun, tidur. nggak Kalau bisa. udah kebangun nggak bisa tidur lagi kan. Ya udah akhirnya dibawalah sama ayah daripada berisik kan akunya nangis-nangis di kamar mendingan langsung aja dibawa ke rumah sakit. Ya langsung dikasih obat gitu. Bunda belum bangun tuh sampai kamu dibawa ke nggak rumah tahu. sakit. Jadi bapaknya emang sama Arsy digotong sama Jiel berdua bawa ke rumah sakit. Aku marah banget pagi. Gak boleh loh kalau sampai yang ke rumah sakit aku harus tahu. Arsy, Bunda tuh nggak dibangunin apakah memang keinginannya kamu atau memang dari ayah atau Ayah gimana sih? sendiri. Aku keinginannya aku lah pasti. Ya namanya juga Kenapa sayang? pasti kalau anak-anak pasti mau lah ya langsung ngebangunin gitu kan pasti nyarinya ibu. Tapi ya aku kayak gitu biar Bunda nggak kebangun karena kan Bunda memang punya ada penyakit yang nggak bisa tidur kan. Kalau Kasihan. bisa tidur tuh kasihan gitu kalau dibangunin. Anak ini pengertian Besok, sekali. iya, besok mau beraktivitas lagi jadinya ya. Pengertian lu ya. Soleha Ke banget. rumah sakit, di rumah sakitnya berapa lama? Agak lumayan lama nungguin obatnya gitu. Nungguin obat. Kayaknya Ya kan apotekernya bikin 3 jam, obatnya. 2-3 jam karena aku bangun pas subuh tuh dia udah ada lagi. Udah ada lagi? Udah ada, kayaknya mereka Terus pergi habis jam itu satu. pagi-pagi Bunda nangis-nangis. Ya aku nangis bangun pas denger ceritanya. Yang kasih tahu siapa Bun? Uteng, Bunda. Mohon maaf, Uteng siapa ya? Oh Uteng itu udah kayak dulu susternya Arsy, sekarang udah kayak orang tua aku. Oh oke, Ah. Pak Uteng. Uteng, dia bilang, Bun, tapi dia cerita kayak berwarna mata kan. Anaknya tuh gini. Yuk, kok gak cerita gitu kan. Udah. Dengar dari Uteng, saat itu Bunda langsung konfront pertama kali ke siapa? Langsung bilang ke aku, Bilang apa Bunda waktu itu? maaf ya tadi kemarin aku nggak ikut. Tapi Tapi sambil nangis-nangis, aku jadi ibu gak sempurna. Aku bilang. Oke, aku kata Bunda kenapa sih Bun? ketawa. Tenang aja lah Bun. Bunda melo di situ? Melo,
melo lah. Aduh anak sakit tuh kan kita melo. Nah, ibu ya, Bu. terus dia tiduran gitu, tiba-tiba kayak aku nyamperin ke kamarnya karena udah nggak di sebelahku kan. Maafin aku bilang gitu. Dia malah kayak, gak apa-apa Bun, gak apa-apa. Tapi dia masih sakit gitu, jadi dia kayak gak bisa bangun. Terus kemudian kabarnya Bunda menyesal dan setelah itu Bunda tidak tidur 7 hari. Makanya karena Bunda tidak tidur 7 hari, bukannya kempot, badannya kecil. Jadi aku jadi nggak mau pakai obat tidur itu lagi. Oh iya, iya. Kenapa? Nggak, kan aku kan ada obat dari dokter kan, aku buang. Aku nggak mau minum ini lagi. Aku karena mules banget kan, sampai nggak dengar. Aku ntar dia kenapa-napa lagi ya? Udah besoknya aku buang. Abis aku buang aku tidur pules terus tiap hari. Tapi yang tetap terjaga kalau kita dikasih obat sama dokter. Iya. Aduh, aku kayak nggak ada badai, ada apa juga nggak tahu. Jadi kayak enakan bubuknya ya. Iya. Terus Mas Anang bilangnya apa? Sempat ngambek ke Mas Anang, kok nggak dibangunin? Iya, aku bilang kenapa sih nggak dibangunin? Jadi dia bilang kasihan kamu sayang, katanya kamu tuh kan susah, takutnya kalau udah bangun tidur lagi tuh susah gitu. Ya aku bilang ini anak sakit gak Pasti bisa. Mas Anang ngomongin, aku kasihan sama kamu karena kamu tidur pulas. Iya. Pasti begitu. Enggak Tapi lah. untung ada Kakak Jill sama Ayah ya. Iya, Tapi alhamdulillah Arsy ya. katanya, kita dengar katanya Arsy ini suka jealous. Cemburu kalau misalkan Bunda sama ayahnya lagi mesra-mesraan. Coba kita lihat dulu ya. Oh iya, Betulkah Arsy? jealousnya tuh kenapa sih Arsy? Kenapa kamu begini? Kayaknya bucin kan. Iya, terus habis itu sekalinya aku sama ayah, terus habis itu Bunda tuh langsung, ya kan anaknya ayah mulu gitu. Jadi yang jealous tuh yang mana? Siapa, Mama apa? Jadi aku duluan yang cemburu biasanya, karena Terus ayah dibalas udah sama selalu Bunda? muji-muji Bunda terus kan. Kamu nggak dipuji-puji gitu? Emang mau dipuji juga, tapi Bunda sering banget. Terus habis itu ya udahlah ya dipeluk-peluk gitu. Habis itu aku kayak cemburu. Terus habis itu lagi aku dipeluk, terus habis itu Bunda cemburu. Bunda jealous juga? Karena Bunda udah lebih lama. Kan istrinya. Terus aku tuh kalau tidur, berapa hari udah tidur berdua, hari ini tidur berdua lagi, gitu aneh banget dia nih. Oh ya? Pernah nggak sampai akhirnya nggak tidur berdua hanya karena Iya, jadinya ngalah tidur berempat lagi. Bapaknya yang, Enggak loh, padahal ayah yang minta tidur di luar. Kenapa sih kita nggak tidur di luar yang, ya kan ini jadwalnya mereka. Ampun sebentar. Di jadwal? bukan, kan Senin sampai Kamis. Ya, oke. Jadwal. Ada waktunya, Bu. Iya kan, Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu jadwal kita kan, Oh, gitu loh. Senin sampai Kamis tidurnya Oh siapa? salah, Senin sampai Kamis Ya. itu jadwalnya Berempat. enggak. Tidur anak-anak sama anak-anak, aku sama Masih bapak. cuma 2 hari. Ya kan emang weekend aja harus tidur sama anak-anak. Oke, jadi Senin sampai Kamis siapa aja? Aku Berdua sama doang. Berdua. Oh, berdua Senin sampai Kamis. Ya, bener, Mas sampai Anang sama Bunda. Minggu sampai Kamis. Minggu sampai Kamis. Jumat Sabtu sama mereka. Oh. Ya, cuma Kurang. Sabtu Minggu ya, Bun. Enggak, Minggu kan enggak mau Senin. Senin Oh. kan sekolah. Oke, kalau Mbak Uteng sama siapa? Masa Mbak Uteng sama Ya Arsy? Enggak. Arsy katanya Arsy punya surprise buat Bunda apa sih? Apa sih? Amplop. Macem. Amplop bener. Apa isinya? Yang di mana tadi? Ha? Apa? Saham. Tahu. Oh surat kayaknya. Bacain dong. Yang kenceng ya Arsy. Kamu ya Mbak, kan rusak loh ini nih. Yang kenceng suaranya saya. Arsy, bacakan sambil kamu menatap Bunda. Bunda ditatap Arsinya, saling bertatap-tatap. Bentar dulu. Arsy cuma pengen bilang, Arsy bangga banget sama Bunda. Semua yang Bunda lakuin, semua yang Bunda hadapin, Arsy lihat sendiri betapa kuatnya Bunda. Kadang Arsy sedih lihat Bunda nggak enak badan. Rasanya kayak Arsy harus jadi anak baik biar Bunda nggak kepikiran. Arsy sayang banget sama Bunda. Arsy cuma pengen Bunda sehat, bisa senyum dan tetap segar kayak biasanya. Arsy dan Arsya juga masih kecil, Bun. Kita nggak mau lihat Bunda capek atau kenapa-kenapa. Masih bisa main sama kita terus, peluk kita dan selalu ada buat kita tiap hari. Makasih ya Bunda, makasih udah jadi Bunda aku, jadi Bunda kita. Dan Arsy pengen selalu bisa nemenin Bunda, peluk Bunda dan bikin Bunda tahu kalau Arsy sayang banget sama Bunda. Sweet ya. Ini lucu banget ya. Sweet banget. Arsy aku mau tanya, itu Arsy bikin kata-katanya dari kapan? Sebenarnya aku udah mikirinnya dari lumayan lama, tapi baru bikinnya hari ini. Wow, Baru bikinnya hari ini. Arsy yang bikin?
Iya. Dari hati. Iya dong. Dia bilang aku tuh mikirinnya udah lama. Mikirinnya udah Tapi baru lama. hari ini bikinnya. Yang artinya tuh pemikiran ini tuh sudah cukup lama di hati dan juga pikirannya dia. Bun, anak mengutarakan isi hati dengan begitu ekspresif tuh nggak banyak loh. Bisa dengan selancar itu. Arsy ini mengajarkan Bunda apa sih? Aku kan ke psikolog anak ya, ada satu yang memang bisa baca karakter anak dan lain-lain. Mereka bilang Arsy ini anak GT katanya. Jadi kayak dia tuh pemikirannya di atas batas anak-anak pada umurnya. Pada umumnya. Jadi kalau dulu pas masih bareng di satu rumah dia masih bayi, kita ada Aurel yang teman diskusi, jadi ibu, jadi teman, jadi semuanya tuh jadi satu. Sekarang nih ada yang persis tuh Arsy, kayak aku nggak perlu ngomong kalau ada apa dia yang Bun gitu. Oh ya? Bisa gitu. Dulu tuh Aurel kayak connect-nya kita tuh ngerti, dia udah ngerti apa yang terjadi gitu ya. Sekarang ya Aurel tetap cuma kan udah pisah rumah. Ini Kalau dia Bunda tuh lagi ada masalah dia udah bestie. feeling gitu. Dia udah feeling terus dia kayak Bunda gak usah sok sempurna deh. Aku tahu Bunda tuh lagi apa. Karena kan aku gak mau kelihatan aku lagi. Ya, sedih. Gitu tapi dia bisa tahu kapan aku tuh lagi kenapa-kenapa gitu. Terus aku bilang Kak boleh peluk sebentar gak? 5 menit gitu meluk Arsy aja aku udah. Karena kan cewek ya kalau Jill sama Arsya tuh agak susah kan. Iya. Kalau anak cewek kan tuh lebih beda. Tapi kadang ada juga perasaan yang memang ingin disembunyikan gitu. Ada perasaan-perasaan orang. Sering lah. Ya kan ingin Kalau disembunyikan. depan Gue nggak pengen deh anak gue tahu Ingin gitu. terlihat ceria di depan. Jadi Dia gimana juga Bun? tahu. Tapi Apa sayang? Ujung-ujungnya ketahuan katanya. Oh, ujung-ujungnya ketahuan. Arsy selalu tahu gitu kalau mama lagi. Iya lah, kayak misalnya nih Bunda tuh udah ketahuan banget gitu ekspresinya. Nggak tahu sih, semuanya mungkin nggak tahu, tapi kayak cuma aku doang yang tahu. Aku kayak bilang, Bunda kenapa? Jujur Bun. oh wow. Nggak apa-apa, Bunda nggak Dewasa apa-apa. banget ya. Terus Hebat aku ya. bilang, enggak Bun, aku nggak percaya kok Bun. Gak apa Bunda, bilang aja ke aku, karena aku nggak bakal bilang siapa-siapa. Gitu. Wow. Wow. Tapi nggak semua anak kayak Arsy, maksudnya bisa mengerti. Terus dia bisa ngajak ngobrolnya tuh kayak bukan anak sama ibu loh, kayak temen gitu. Nah itu tuh nggak semua anak bisa gitu loh. Dia minta uang aja kalau udah agak gede gitu. Atau dia habis ngilangin apa. Ayah, nanti aku yang ganti setengah, ayah setengah ya. Karena ini hilang, aku minta maaf banget ya. Aku udah banyak nyesain atau apa. Dia udah tahu karena aku agak keras kan. Aku bilang, ini semua yang kamu punya tuh punya orang tua. Kamu gak punya apa-apa loh. Aku disuruh ngomong gitu kalau sama psikolognya. Jadi anak tuh harus tahu bahwa kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Gak ada nanti ini rumah punya kamu ya apa enggak boleh. Supaya gitu. tidak berpikir mudah mendapatkan. Udah, dia harus berjuang, dia harus struggle. Aku aja dulu struggle gila-gilaan. Kamu ya nggak seperti aku, tapi harus berjuang untuk hidup Arsy sendiri. Bun, yang protektif ke Arsy itu siapa? Ngaku, aduh bapaknya malah. Kenapa? Yang Kajil juga tahu. Iya aku sama aja. Bapaknya tuh manjain banget dan itu aku suka berantem sama Mas Anang karena dia beliin ini, kasih ini. Anak perempuan Bun. Tapi Bun, kita dengar kabar ya katanya Mas Anang ini ada satu Ada salah nih. statement ya dari ayah katanya baru boleh pacaran saat SMA. Habis SMA. Habis SMA. Ya wajar sih sebenarnya kita lihat. Iya. Emang Arsy udah Aduh, ada Arsy. rasa suka-sukaan? Hah? Sudah ada perasaan suka-sukaan gitu? Kalau itu ya udah pasti ada lah ya. Deg-degan nggak? Iya aja. Tapi dia kalau udah mau pacaran ya enggak. Aku cuma iseng-iseng nanya doang. Adore. Iseng lebih. Ada yang disuka. Mengagumi. Kapan sih gitu loh, penasaran. Oh penasaran sayang, di mana? Di sekolah? Nggak penasaran kapan sih kalau umur boleh pacaran tuh kapan gitu. Ya aku cuma nanya itu kayak cuma iseng-iseng doang. Karena kita tuh sebenarnya. terbuka banget di rumah kan. Iya, ya memang harus begitu ya, enak ya. Nah, jadi dia pulang bisa, Bunda ada yang ganteng deh. Gini-gini. Tapi cuma segitu aja orang main. Tiap hari tuh nggak mainnya apa? Apa? Slime. Masih. Aku gini, buang dulu semua slime baru ngomongin mau. Sampai sekarang masih main slime. Sih dia bukan anak yang terlalu gadget. Slime itu apa? Slime tuh Slime yang Oh, yang gel-gel. enak yang dipegang. Oh yang diputar-putar itu, yang dimain-mainin di meja gitu. Iya. Ini habis nangis. apa? Habis nangis slime-nya belum nyampe. Oh gitu. Arsy, tapi kita salut sama kamu di usia 10 tahun, pengertiannya luar biasa. And Dewasa Arsy, just ya. being Arsy, semoga Arsy selalu menjadi kebanggaan Orang Bunda dan tua. juga ayah. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Keras kepalaku sama janganmu
See